Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Melinayah dengan NIM 1204050110. Kelas Jurnalistik 3C, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Khairuddin MSI. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan 25 teori komunikasi beserta contohnya. Untuk mengefisienkan waktu, berikut pemaparannya. Teori yang pertama ada teori disonansi kognitif, yang mana membahas ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Sebagai contoh, misal, merasa cemas sebelum melakukan sesuatu, kemudian contoh lain seperti seorang perokok yang tetap merokok meskipun tahu bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatannya. Situasi tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman pada seseorang. Lanjut ke teori kedua, ada teori dialektika relasional, yang mana teori ini menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konsisten dan bergerak. Dalam hubungan, ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan atau kehendak masing-masing. Sebagai contoh, hubungan antara pengacara dan kliennya, kita misalkan antara Farhad Abbas dan juga Regina. Nah, mereka berhubungan tapi tidak dibilang hubungan gitu, mereka berdua sudah memiliki keluarga masing-masing. Nah, hubungan mereka terjalin karena awalnya berhubungan sebagai pengacara dan juru bicara. Lanjut ke teori ketiga, ada teori self-disclosure, yang mana merupakan proses pengungkapan informasi pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Itu menurut Joseph Luke tahun 1996. Contohnya seperti kita temui pada panti-panti rehabilitasi, di mana seseorang yang mengalami kecanduan terhadap narkoba harus menceritakan pengalamannya bagaimana ia kecanduan dan bagaimana tekadnya agar dia dapat sembuh. Keempat, ada teori induksi. Teori induksi ini bagaimana cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Sebagai contohnya, misal kuda Sumba punya jantung, kuda Australia punya jantung, kuda Amerika juga punya jantung. Nah, jadi setiap kuda mempunyai jantung. Lanjut ke teori kelima, ada teori deduksi. Teori deduksi ini berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Contoh misalkan Fermi 1, semua kami berarti 4. Terus 2, kami itu adalah hewan itu adalah kambing. Nah, jadi kesimpulannya hewan itu berkaki 4. Yang keenam, ada teori interaksi simbolik, yang mana berfokus pada pentingnya konsep diri dan resepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksinya dengan individu lain. Misalkan contohnya seperti kita melihat simbol P yang dicoret, itu adalah simbol yang bermakna larangan parkir di seputar tempat itu. Nah, kesepakatan ini diyakini bersifat universal karena di berbagai negara tanda tersebut juga maknanya sama. Lanjut ke teori ketujuh, ada teori manajemen makna berkoordinasi, yang mana dalam percakapan dan memulai pesan yang kita kirim dan kita terima, orang saling menciptakan makna. Nah, saat kita menciptakan dunia sosial kita menggunakan berbagai aturan untuk mengkoordinasi dan mengkonstruksikan makna gitu. Maksudnya aturan-aturan membimbing komunikasi yang terjadi antara orang-orang. Sebagai contoh, misalnya ada K-popers nih dari sejak SMP. Nah, dia menyalurkan hobinya sendiri, kemudian masuk SMA, dia juga menemukan yang sama-sama suka Korea. Nah, pasti di setiap kali mereka kumpul, hal yang menjadi utama dari pembicaraannya pasti ada tentang K-pop gitu, sambil-sambil mikir waktu. Lanjut ke teori ke-8, ada teori pelanggaran harapan. Nah, teori ini mengatakan setiap orang memiliki pengharapan perilaku nonverbal dari orang lain. Oleh karena itu, apabila perilaku nonverbal yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan terjadi pelanggaran harapan. Sebagai contoh, misal Dina ngekos karena jauh dari tempat rumahnya misal. Nah, si Dina ini memiliki privasi sendiri kan di kamarnya. Nah, kemudian ada temannya datang, si Sari. Misal si Sari itu ingin belajar bersama di kos Dina. Nah, otomatis si Dina akan menolak karena memiliki privasi. Kemudian si Dina mengira gitu ya bahwa jika dilaksanakan di luar akan tidak kondusif. Secara tidak langsung si Dina menolak si Sari, tetapi dengan berbagai argumen dari Sari akhirnya Dina menyetujui untuk belajar di kamarnya. Tapi Dina merapikan kamar terlebih dahulu gitu. Lanjut ke 9, ada teori group think, yang mana proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif
kohesif di mana anggota-anggotanya mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak efektif lagi. Sebagai contoh, misalkan keputusan buruk yang dibuat oleh kelompok kayak pemikiran, kemudian misalnya kayak kesalahan yang dibuat oleh kandidat politik, kampanye, yang secara tidak sengaja menyinggung, atau keputusan strategis yang tidak efektif oleh manajer tim olahraga misalnya. Kemudian lanjut teori ke-10, ada teori konvergensi simbolik, yang mana teori ini menjelaskan tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan persamaan bersama dan perasaan bersama. Untuk contohnya seperti misalkan saat si Ira berkata tentang pacar, tiba-tiba teman lainnya bercerita juga bahwa dia telah memberi hadiah untuk pacarnya. Nah, cerita itu akan terus berantai. Nah, ini mengubah suasana kerja yang serius menjadi lebih energik dan positif. Nah, dengan adanya saling berbagi pesan fantasi ini, kohesi dalam sebuah kelompok semakin terbentuk. Lanjut ke 11, ada teori budaya organisasi, yang mana suatu karakteristik yang ada di dalam suatu kelompok dan digunakan sebagai tujuan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Misalkan contohnya seperti disiplinan juga termasuk pada budaya organisasi yang melekat pada citra perusahaan, sekaligus karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu. Kemudian misalnya kayak disiplin, tidak terlambat ke kantor, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-12 ada teori informasi organisasi, yang mana membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Contohnya seperti misalnya dalam sebuah perusahaan pastilah mempunyai sebuah budaya tersendiri ya, di mana individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi. Lanjut teori ke-13 ada teori jaringan dan ekologi media. Nah, sebuah kajian tentang perbedaan individu dan lingkungan sosial yang diciptakan menggunakan teknologi komunikasi yang berbeda. Contohnya seperti kepemilikan handphone pada setiap orang. Nah, misal si Ahmad tuh kemana-mana bawa HP, sampai ke sekolah pun dia membawa, padahal dilarang. Nah, dari sinilah medium yang akan mempengaruhi konsep dan perbuatan seseorang. Ke-14 ada teori spiral of silence, di mana teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas yang menekankan pandangan minoritas. Contohnya seperti misal kita ambil kasus Ahok yang menistakan agama. Nah, kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Nah, di sini opini kaum mayoritas menekankan opini minoritas sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok itu menistakan agama. Nah, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritas lah yang diterima oleh masyarakat. Lanjut teori ke-15 ada teori persamaan media, yang menyatakan bahwa orang akan cenderung untuk memperlakukan komputer dan media komunikasi lainnya seperti halnya manusia atau tempat yang lainnya, Kak. Sebagai contoh, misal kayak kasus nenek-nenek yang dipersulit karena kasus pelit. Nah, berbagai tanggapan dan respon mulai muncul, kayak terus acuh atau ikut sedih. Nah, responlah yang dimaksud bagaimana media dapat mempengaruhi sikap kita. Lanjut teori ke-16 ada teori media kritis. Jadi media tidak lepas kepentingan, terutama saat kepentingan kaum pemilik modal, negara, atau kelompok yang menindas lainnya gitu. Sebagai contoh misal kayak program acara di televisi reportase investigasi yang membongkar suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Nah, dalam penerapannya reportase investigasi mengajak masyarakat untuk berpikir kritis atas segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Ke-17 ada teori agenda setting, yang mana kemampuan untuk mempengaruhi kepentingan ditempatkan pada topik agenda publik. Studi tentang agenda setting menggambarkan cara media mencoba mempengaruhi pemirsa. Contohnya seperti tayangan berita di televisi, ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung gitu. Lanjut teori ke-18 ada teori media baru, yang mana teori yang membahas mengenai perkembangan media yang dari konvensional ke era digital. Contohnya seperti seorang yang menyesuaikan perkembangan teknologi. Mungkin dulu berkomunikasi hanya via surat menyurat, tapi sekarang lebih canggih dengan adanya aplikasi. Contohnya mungkin salah satunya WhatsApp. Kemudian yang ke-19 ada teori hipodermik, yang mana mengasumsikan bahwa media memiliki ketentuan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Nah, juga bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang tidak
berdaya atau pasif. Sebagai contohnya misal kayak iklan air mineral, sebut saja Aqua. Nah, mempunyai asumsi khalayak bahwasannya air mineral itu adalah Aqua, sehingga saat Aqua sudah terdoktrin di ingatan khalayak meskipun merek lain marak. Nah, itu dia 25 teori komunikasi beserta contohnya. Saya Nailul pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.